Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk kita semua. Pada kesempatan ini, saya Hafiddianto mencoba sharing terkait dengan kiat sukses mendapat beasiswa. Adapun kiat-kiat ini saya susun, rangkum berdasarkan pengalaman saya, di mana saya pernah menjabat sebagai Kasubag Kemahasiswaan di IAIN Purwokerto, tepatnya periode 2014 sampai 2019. Kemudian pendidikan saya juga tidak lepas dari peran serta atau manfaat dari beasiswa dari semenjak SD, SMP, SMA, S1, S2, dan sekarang S3 juga saya mendapatkan beasiswa. Oke, lanjut. Terkait dengan prinsip hidup sebagai manusia yang meyakini adanya Tuhan, adanya Allah yang Maha Kuasa, kita harus mempunyai 3 prinsip hidup. Yang pertama yaitu ikhtiar atau usaha, yang kedua berdoa, dan yang ketiga tawakal. Ketiganya harus seiring sejalan, tidak boleh ada yang ditinggalkan. Selanjutnya, adapun ikhtiar dalam memperoleh beasiswa atau kiat dalam memperoleh beasiswa, yang pertama kita harus optimis, yang kedua percaya diri, yang ketiga kita harus perluas jejaring, yang keempat kita harus proaktif mencari informasi, yang kelima pelajari dan pahami betul target beasiswa, yang keenam persiapkan secara matang segala sesuatunya sebelum mendaftar beasiswa, yang ketujuh kita harus nekat, yang kedelapan belajar dari yang berpengalaman, dan yang kesembilan adalah berani mengambil resiko. Mari kita ulas satu persatu. Yang pertama, kita harus optimis. Optimis adalah modal besar dan kuat bagi setiap orang dalam berjuang meraih kesuksesan. Sesuatu yang mustahil, kesuksesan didapat oleh orang yang pesimis. Kiat yang kedua yaitu kita harus percaya diri atau PD. Percaya diri atau PD sangat penting dimiliki bagi pengejar kesuksesan, termasuk dalam meraih beasiswa. Rendah diri adalah sifat yang dimiliki oleh pecundang yang kalah sebelum bertanding. Lebih baik gagal daripada tidak mencoba sama sekali. Rendah hati sangat berbeda dengan rendah diri. Rendah hati adalah ketawaduan atau bentuk sifat tidak sombong. Rendah diri adalah menilai diri lemah atau penuh kekurangan. Hal ini justru cenderung tidak mensyukuri karunia dari Tuhan atau Allah. Yang ketiga yaitu perluas jejaring. Jejaring bisa berupa guru, dosen, teman, atau kolega. Maka kita harus pandai menjaga dan merawat jejaring kita, karena suatu saat pasti memberikan manfaat bagi kita. Kiat yang keempat adalah proaktif mencari informasi. Kita harus proaktif mencari informasi, bisa dari pengumuman-pengumuman konvensional,
website, medsos, atau media informasi lainnya. Maka, manfaatkanlah teknologi. Pasif terhadap informasi adalah sesuatu yang tanda kutip haram bagi pencari beasiswa. Jangan berharap informasi yang mendatangi kita dengan sendirinya. Kiat yang kelima, yaitu pelajari dan pahami betul target beasiswa yang kita tuju. Mempelajari dan memahami target beasiswa yang kita tuju adalah sesuatu yang wajib. Pahami prosedur pendaftaran, persyaratan, seleksi, sampai dengan konsekuensinya. Kiat yang keenam, persiapkan secara matang segala sesuatunya sebelum mendaftar beasiswa. Setelah memahami prosedur, persyaratan, model seleksi, serta konsekuensi beasiswa yang kita tuju, maka langkah selanjutnya adalah mempersiapkan segala sesuatunya sebelum mendaftar beasiswa tersebut. Siapkan berkas-berkas, pelajari materi seleksi atau wawancara, dan lain sebagainya. Yang ketujuh, kita harus nekat. Nekat bukan berarti tanpa perhitungan, tapi lebih tepatnya adalah apapun hasilnya tidak perlu dipikirkan. Yang terpenting adalah usaha yang maksimal. Pikir carry. Selanjutnya, kiat yang ke-8 adalah belajar dari yang berpengalaman. Belajarlah dari orang lain yang telah berhasil mendapat beasiswa yang kita tuju. Serap pengalaman dan mintalah saran serta kiat sukses mendapatkan beasiswa tersebut. Selanjutnya, kiat yang ke-9 yaitu berani mengambil resiko. Berani mengambil resiko berarti kita harus berani untuk kecewa. Orang sukses harus berani mengambil resiko. Kecewa adalah sesuatu yang wajar, tetapi tidak boleh putus asa. Tetap harus tawakal. Belajarlah dari kegagalan. Kegagalan adalah guru yang berharga. Kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Kiat terakhir yang tidak kalah penting adalah kita harus mendaftar jika ingin mendapatkan beasiswa. Sekian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.